Nah, awal mulanya musik itu banyak yang direkam di major label. Kalau ada band, maafkan saya nulisnya mayor label. Maafkan saya, maksud saya adalah mayor label. Tipe realitas sekarang ini banyak mayor label yang gulung tikar atau tutup karena awal itu masalah pembajakan yang merajalela. Kedua, memberikan kerugian yang besar bagi mayor label. Iya, karena pembajakan memberikan kerugian bagi mayor label. Untuk band bisa masuk dan berhasil di mayor label itu banyak saingannya. Maksudnya banyak band juga yang menunggu atau memasukkan demonya atau lagu-lagunya ke mayor label. Band-band yang tidak masuk ke mayor label coba menggunakan indie label. Lalu indie label menjamur di Indonesia. Nah, banyak band-band indie label yang menjamur di Indonesia. Karena apa? Karena ya nggak bisa masuk di mayor label. Atau mungkin mereka idealisnya tinggi. Kita nggak masuk ke mayor label karena kita nggak mau ngikutin musik pasaran yang diterapkan oleh mayor label. Akhirnya anak-anak muda beralih ke indie label. Contohnya Payung Teduh. Dulu pernah tampil di Gor Segiri, Samarinda, saya lupa tahun berapa. Ketika Piwi Gaskin main, habis itu Payung Teduh main. Ketika Payung Teduh main, di sebelah saya ada orang yang berkata, keren, indie abis. Lalu saya penasaran dan saya bertanya, maaf bang, maksudnya indie abis itu apa ya? Lalu dia menjawab, nggak kayak band-band di TV. Oh ya, jadi itu jawaban saya ketika menanggapi jawaban nggak kayak band-band di TV. Saya hanya menjawab, oh gitu ya, oke, makasih. Nah, dalam hati saya berkata, Payung Teduh pun pernah tampil di TV. Tapi secara implisit, orang tersebut sudah dapat membedakan musik pop dengan musik indie. Meskipun Payung Teduh sekarang tahun 2020 sudah bubar ya. Saya lupa bubarnya tahun 2018 atau tahun 2019, tidak tahu. Saya lupa, maafkan saya. Vokalisnya siapa tahu vokalisnya mau kembali di tahun-tahun yang akan datang, siapa tahu. Payung Teduh ini banyak membawakan lagu-lagu tentang cinta, sama kok tentang cinta. Tapi yang membedakan adalah bentuk musiknya. Bentuk musiknya tidak standar atau tidak biasa digunakan oleh band-band band-band pop yang ada di TV-TV. Misalnya apa? Misalnya dari progresi chordnya banyak sekali, dan mereka Payung Teduh juga tidak menggunakan chord penggunaan skala mayor. Yang biasanya kalau skala mayor kan 145 itu membentuk chord mayor, 236 membentuk chord minor. Di garapan-garapan atau karya-karyanya Payung Teduh, chord mayor pun dibuat minor. Seperti itu. Dan bentuk perkusinya atau drumnya tidak monoton, tidak hanya 8 beat biasa. Nah, secara implisit bentuk musiknya, musik pop dan musik indie pun bisa dirasakan. Tapi yang perlu diperhatikan, kebebasan musisi sudah terlihat dalam beraktivitas. Iya dong, ketika mengikuti mayor label, mereka mengikuti apa yang dimaui oleh produser. Lalu indie label menjamur, booming, musisi-musisi bebas berkesenian tanpa batasan yang ditetapkan oleh mayor label. Karena peralatan rekam sekarang dalam perkembangannya semakin murah dan
dibutuhkan laptop, sound card, instrumen dalam bentuk home recording. Ketika home recording ini booming juga, bisa jadi bahwa seniman atau musisi khususnya bisa lebih bebas mengkreasikan, menciptakan musik. Tapi perlu diingat, contohnya tadi yang di indie. Ketika band indie semakin banyak dan penggemarnya pun semakin banyak, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa band indie akan menjadi band yang pop, masuk ke musik pop juga terutama khususnya. Nah, ketika home recording, perkembangan teknologi ya semakin pesat, mempermudah band-band tidak perlu rekaman di mayor atau indie label dengan cara membuat home recording. Keperluan home recording dan juga saya katakan tadi hanya laptop, sound card, aplikasi rekam, salah satunya Cubase yang biasa saya gunakan, dan beberapa instrumen alat musik lainnya. Kita sudah bisa kok berkarya. Kita tidak perlu mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa. Penguasanya siapa? Ya kita sendiri. Kita bebas rekaman tanpa harus membayar mahal-mahal. Nah, internet sudah semakin berkembang sehingga musisi-musisi yang hanya home recording pun sudah mampu memasarkan atau mempublikasi karyanya, salah satunya melalui YouTube. Kalau kata Yonglex dan kawan-kawan, YouTube lebih dari TV. Nah, seperti itu katanya. Dari sini musisi sudah bebas berkreasi tanpa tunduk pada penguasa mayor atau indie label. Mereka bebas berkesenian, bermusik sesuai apa yang mereka mau. Tapi jika kita lihat kaitannya dengan media publikasi, yaitu YouTube atau media-media lain untuk mempublikasi karyanya, dapat terlihat dengan jelas lagi. Sebebas-bebasnya musisi dalam berkarya, dia tetap dalam kebebasan semu. Tetapi setidaknya dari sisi musikalitas, musisi sudah semakin bebas untuk berkarya karena tidak mengikuti kemauan penguasa atau kapitalis. Kok bisa musisi sudah bebas tapi masih memiliki kebebasan semu? Ya iya, karena musisi masih menggunakan media yang dibentuk oleh kapitalis, salah satunya YouTube, dalam mempublikasi karyanya. Itu kalau dilihat dari medianya. Tapi kalau dilihat dari sisi musikalitasnya, sudah berkembang, sudah bebas. Dan juga bagi para penikmat musik, kita bebas memilih band dan bentuk musik yang ada di TV maupun di YouTube ataupun di media-media lain. Sekarang itu semakin banyak pilihan yang bisa kita pilih. Kita bebas memilih. Tapi ingat, konsumen akan tetap menikmati kebahagiaan atau kebebasan semu karena konsumen tetap pada posisi menjadi user dari mereka yang bermusik. Nah, seperti itu. Dan kalau kita berbicara ke musisi lagi, meskipun musisi bermusik dengan berusaha lepas dari bentuk musik yang ada di dunia ini, tetap aja kita tidak bisa membuat musik yang baru. Hal ini dikarenakan semakin banyak musik yang kita dengar secara sadar, secara tidak sadar, komposisi musik yang kita buat hampir mirip dengan band-band yang sudah pernah ada atau band-band yang sudah pernah kita dengar. Kalau kata Pierre Bourdieu, itu disebut habitus atau kebiasaan. Nah,
Kalau menurut Mbah Plato, apapun yang dunia ini itu tidak ada yang baru. Karena yang ada di dunia ini adalah tiruan atau mimesis. Nah, gitu teman-teman untuk materi hari ini mengenai Adorno. Tetapi apapun keadaannya, tetaplah bermusik sampai kita tidak bisa bermusik. Semangat bermusik. Terima kasih. Salam budaya.